Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa melindungi kita ya, amin. Kembali lagi dengan saya Ipung Tia. Kawan, di video kali ini saya akan membahas informasi berkaitan dengan kewajiban dan larangan bagi pegawai negeri sipil. Namun, sebelum saya informasikan selengkapnya untuk Anda, jangan lupa seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, tahukah Anda, selain hak yang diterima oleh PNS, terdapat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh PNS. Apa saja kewajiban dan larangan yang ditentukan dalam peraturan disiplin PNS? PNS mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja. Adapun kewajiban PNS adalah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Yang dimaksud dengan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah adalah setiap PNS di samping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kebijakan negara dan pemerintah, serta tidak menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewajiban selanjutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Junto PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Adapun kewajiban selanjutnya, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan tugas kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang sesuai dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian dan peraturan kedinasan. Kewajiban berikutnya untuk PNS adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam setiap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kawan, kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, termasuk melaksanakan kewajiban pekerjaan dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan pemerintah. Kewajiban berikutnya untuk PNS adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawan, kewajiban menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melaksanakan kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Selanjutnya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS, menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan, melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. Kemudian, melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawan, yang dimaksud dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban melaporkan harta kekayaan pejabat yang berwenang, termasuk peraturan kedinasan. Pasal 10 ayat 2 huruf E PP 94 tahun 2021, Junto Pasal 10 huruf C Angka 3 Perka BKN nomor 6 tahun 2022, hukuman disiplin sedang dijatuhkan kepada PNS yang tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional.
Sementara penjelasan pasal 10 ayat 2 huruf E PP 94 tahun 2021 yang dimaksud dengan pejabat fungsional adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, pemeriksa bea dan cukai, pemeriksa pajak, dan auditor. Kemudian pasal 11 ayat 2 huruf C PP 94 tahun 2021 junto pasal 11 ayat 1 huruf D per KBKN nomor 6 tahun 2022, hukuman disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya. Sementara penjelasan pasal 11 ayat 2 huruf C PP 94 tahun 2021 yang dimaksud dengan pejabat lainnya adalah PNS yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban yang lainnya untuk PNS adalah masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Kawan, yang dimaksud dengan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja adalah kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu bekerja. Masuk kerja berdasarkan Perka BKN nomor 6 tahun 2022 adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. Kewajiban yang lainnya untuk PNS adalah menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Kawan, yang dimaksud dengan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi adalah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan antara lain, memberikan kesempatan mengikuti rapat, seminar, pelatihan, dan pendidikan formal lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban terakhir bagi pegawai negeri sipil adalah menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun. Kawan, sementara berkaitan dengan larangan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil dilarang menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjam barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Kawan, yang dimaksud dengan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah adalah perbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuan termasuk tata cara maupun kualifikasi barang, dokumen atau benda lain yang dapat dipindahtangankan. Selanjutnya, larangan bagi PNS adalah melakukan pungutan di luar ketentuan. Yang dimaksud dengan pungutan di luar ketentuan adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Kawan, PNS juga dilarang melakukan kegiatan yang merugikan negara. Adapun yang dimaksud dengan melakukan kegiatan yang merugikan negara, termasuk kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kemudian, larangan lainnya adalah bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Kawan,
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan bertindak sewenang-wenang adalah setiap tindakan atasan kepada bawahan yang tidak sesuai dengan peraturan kedinasan, seperti tidak memberikan tugas atau bekerja kepada bawahan, atau memberikan nilai hasil pekerjaan tidak berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan. Larangan selanjutnya, menghalangi berjalannya tugas kedinasan, kemudian menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. Yang dimaksud dengan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan termasuk menerima hadiah, padahal diketahui dan patut dicurigai bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, dan memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara yang pertama, ikut kampanye. PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilu tanpa menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Yang dimaksud dengan menggunakan atribut partai adalah dengan menggunakan dan atau memanfaatkan pakaian, kendaraan, dan media lain yang menggambarkan partai politik, calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD dalam masa kampanye. Yang dimaksud menggunakan atribut PNS adalah menggunakan seragam korpri, seragam dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain. Larangan berikutnya, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain. Yang dimaksud dengan peserta kampanye adalah PNS bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye, tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lain-lain. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan atau tindakan yang menggunakan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dan lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat, dan atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Kawan, tetap jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Dan tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia. Karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena sampai hari ini Anda masih menyimak video saya. Dan tonton terus video-video saya berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.